5 kesalahan besar yang membuat ruh sulit keluar dari tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, namun seringkali dihindari. Kita akan bicara tentang kematian. Tentu saja, kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi, dan setiap dari kita pasti akan mengalaminya. Namun, pernahkah kita berpikir, mengapa ada orang yang meninggal dengan tenang dan wajahnya tampak berseri, sementara ada juga yang mengalami sakaratul maut yang sangat berat? Salah satu penyebabnya adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dunia. Nah, dalam video kali ini, saya akan membagikan 5 kesalahan besar yang seringkali kita lakukan dan bisa membuat proses sakaratul maut menjadi sulit. Simak baik-baik. Ya. 1. Cinta dunia yang berlebihan. Ikatan yang menghambat kepulangan ruh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Poin pertama yang akan kita bedah lebih dalam adalah tentang cinta dunia yang berlebihan. Ini bukan sekadar menyukai harta atau memiliki ambisi, melainkan sebuah kondisi hati di mana dunia menjadi tujuan utama, bukan sekadar sarana. Hati kita begitu terpikat pada gemerlapnya kehidupan dunia, hingga melupakan tujuan hakiki kita. Bayangkanlah, dunia ini ibarat sebuah persinggahan sementara. Kita datang dengan tangan kosong, dan akan kembali dengan tangan kosong pula. Namun, seringkali kita membangun istana di persinggahan ini. Kita mengumpulkan kekayaan, mengejar jabatan, menumpuk harta, dan mengejar pujian manusia, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Ketika cinta dunia telah menguasai hati, ia akan menciptakan ikatan-ikatan yang tak terlihat. Setiap aset yang kita miliki, setiap kesenangan yang kita nikmati, setiap pujian yang kita terima, menjadi tali yang mengikat ruh kita. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin banyak pula tali yang mengikat. Saat tiba waktunya ruh harus berpisah dari jasad, proses ini menjadi sangat berat. Mengapa? Karena ruh tidak mau pergi. Ia masih terikat kuat dengan dunia yang dicintainya. Bayangkan sebuah balon yang seharusnya terbang bebas, namun masih terikat erat pada tumpukan beban di tanah. Ia akan berjuang keras untuk naik, namun beratnya beban membuatnya sulit bergerak. Dalam konteks sakaratul maut, ikatan ini diterjemahkan dalam berbagai bentuk penderitaan. Pikiran kita dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana nasib anak-anakku? Siapa yang akan mengurus bisnisku? Hartaku ini, apakah akan habis sia-sia? Rasa cemas ini membuat ruh tidak tenang. Penderitaan fisik yang dialami oleh tubuh menjadi cerminan dari penderitaan batin yang dialami oleh ruh. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, namun ikatan-ikatan duniawi terlalu kuat. Sebaliknya, bagi mereka yang hatinya tidak terikat pada dunia, proses ini berjalan lebih mudah. Mereka memandang dunia sebagai ladang amal, tempat untuk beribadah dan mengumpulkan bekal. Harta yang mereka miliki dianggap sebagai titipan yang harus dimanfaatkan di jalan kebaikan. Jabatan adalah amanah untuk melayani umat. Ketika ajal menjemput, mereka siap melepaskan segalanya. Hati mereka telah terbiasa, bersih, dari keterikatan dunia, sehingga ruh dapat keluar dengan tenang, tanpa ada beban yang menahan. Jadi, introspeksi diri kita. Apakah kita bekerja keras karena cinta akan Allah dan untuk mencari rezeki yang halal? Ataukah karena kita ingin menumpuk harta tanpa peduli halal atau haramnya? Apakah kita mencintai keluarga karena Allah? Ataukah kita terikat pada mereka secara berlebihan hingga melupakan tugas kita sebagai hamba? Mengurai tali-tali ikatan ini adalah pekerjaan seumur hidup, dan memulainya sekarang adalah langkah terbaik. 2. Menunda-nunda taubat, beban dosa yang menghimpit ruh. Sahabatku, mari kita beralih ke poin kedua yang tak kalah penting, yaitu tentang menunda-nunda taubat. Taubat bukan sekadar ucapan lisan, saya menyesal, melainkan sebuah proses pembersihan diri yang menyeluruh, sebuah janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan sebuah tekad untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, seringkali kita terjebak dalam jebakan, nanti saja. Ketika kita melakukan kesalahan, bisikan dalam hati mengatakan, masih ada waktu. Besok saja sholatnya,
Besok saja puasa Senin Kamisnya, nanti saja minta maaf kepada orang tua. Kita merasa yakin bahwa besok akan datang, padahal tidak ada jaminan bagi kita. Setiap hembusan napas yang kita ambil bisa jadi adalah hembusan napas terakhir kita. Penundaan taubat ini ibarat mengumpulkan beban. Setiap dosa yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, baik disadari maupun tidak, adalah sebuah batu yang kita masukkan ke dalam tas. Awalnya, tas itu terasa ringan. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah batu itu bertambah. Tas itu semakin berat, dan kita pun semakin sulit untuk berjalan. Ketika sakaratul maut tiba, ruh kita harus berjalan menuju Sang Pencipta. Namun, ia terbebani oleh tas yang penuh dengan batu-batu dosa. Beban ini membuat perjalanan menjadi sangat berat. Ruh merasa terhimpit, berat, dan sulit untuk keluar dari jasad. Proses ini menjadi menyakitkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Ruh yang penuh dosa merasa malu dan tidak pantas untuk kembali kepadanya. Ada rasa penyesalan yang mendalam dan penderitaan batin, karena belum sempat bertaubat. Rasa putus asa ini menjadi penghambat utama. Berbeda dengan mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mereka ibarat membersihkan tas mereka secara berkala. Ketika ajal menjemput, tas mereka sudah ringan. Ruh mereka merasa tenang, siap untuk kembali kepada Allah tanpa beban yang menghimpit. Taubat yang hakiki tidak hanya membersihkan diri dari dosa-dosa kepada Allah, tapi juga dari dosa-dosa kepada sesama manusia. Jika kita mengambil hak orang lain, menyakiti hati mereka, atau menyebarkan aib mereka, taubat kita tidak akan sempurna sampai kita meminta maaf dan mengembalikan hak-hak tersebut. Penundaan taubat dalam hal ini berarti membiarkan utang kepada orang lain terus bertambah, yang pada akhirnya akan menjadi beban berat saat kita berhadapan dengannya. Oleh karena itu, jangan pernah menunda taubat. Mulailah sekarang, bahkan untuk dosa terkecil sekalipun. Segera minta maaf jika kita bersalah kepada orang lain. Segera laksanakan sholat jika kita lalai. Bersihkan hati kita dari segala kotoran. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, agar saat ajal menjemput, ruh kita dapat kembali dengan ringan dan tenang. 3. Mengabaikan sholat. Terputusnya jembatan penghubung dengan Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Poin ketiga yang sangat krusial dan seringkali dianggap remeh adalah mengabaikan sholat. Sholat bukanlah sekadar gerakan fisik atau ritual semata. Sholat adalah tiang agama, jembatan penghubung kita dengan Sang Pencipta, dan sumber kekuatan spiritual kita. Mengabaikan sholat berarti meruntuhkan tiang itu dan memutus jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Setiap sholat adalah kesempatan bagi kita untuk berkomunikasi langsung dengannya. Ketika kita bersujud, kita meletakkan dahi kita, bagian tubuh yang paling mulia, di tanah, menunjukkan kerendahan hati kita di hadapannya. Sholat adalah waktu di mana kita memohon ampunan, meminta pertolongan, dan mengucapkan rasa syukur. Ia adalah jeda 5 kali sehari dari kesibukan dunia, sebuah pengingat bahwa tujuan hidup kita lebih dari sekadar makan, minum, dan bekerja. Apa yang terjadi ketika kita mengabaikan sholat? Hubungan kita dengan Allah menjadi renggang, bahkan terputus. Kita menjadi asing baginya. Hati kita menjadi keras, dan keimanan kita menjadi rapuh. Kita mungkin merasa ada kekosongan dalam diri, sebuah kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kekosongan ini adalah cerminan dari terputusnya koneksi spiritual kita. Saat tiba waktu sakaratul maut, ruh kita, yang telah terbiasa jauh dari Allah, akan merasa sangat asing. Ia tidak tahu harus kemana. Ia seperti anak yang tersesat dan tidak mengenali rumahnya. Proses keluarnya ruh dari jasad menjadi sangat sulit dan menyakitkan. Ada rasa kesepian dan ketidakpastian yang mendalam. Jasad meronta, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena penderitaan batin yang dirasakan oleh ruh. Sholat yang kita tinggalkan akan menjadi hambatan yang berat. Setiap waktu sholat yang terlewatkan adalah batu yang menghalangi jalan ruh. Ketika malaikat maut datang, ruh yang tidak terbiasa bersujud kepada Allah akan merasa takut dan tidak siap. Ia akan berjuang untuk tetap berada di dunia, karena ia tidak memiliki bekal yang cukup untuk kembali kepadanya. Namun, bagi mereka yang menjaga sholatnya,
proses ini akan terasa berbeda. Mereka telah membangun hubungan yang kokoh dengan Allah sepanjang hidup mereka. Setiap solat adalah investasi spiritual yang akan mereka tuai di akhirat. Ketika ajal menjemput, ruh mereka merasa damai dan siap untuk pulang. Mereka merasa tidak sendiri, karena mereka tahu mereka akan kembali kepadanya. Mereka telah terbiasa pulang 5 kali sehari melalui solat, sehingga kepulangan terakhir mereka terasa seperti kembali ke rumah yang paling dirindukan. Oleh karena itu, sahabatku, solat bukanlah beban, melainkan hadiah. Ia adalah kesempatan untuk membersihkan diri, menguatkan hati, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhir kita. Jangan pernah menganggap remeh satupun solat. Jagalah ia, dan ia akan menjaga kita. 4. Sering melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain beban lisan yang memberatkan ruh. Sahabatku, poin keempat yang akan kita bahas adalah tentang ghibah, atau membicarakan keburukan orang lain. Ini adalah penyakit lisan yang sangat berbahaya, dan seringkali kita lakukan tanpa sadar. Ghibah bukan hanya sekadar menggunjing, tetapi juga menyebar aib, memfitnah, atau bahkan membuat asumsi negatif tentang orang lain. Lisan adalah pedang yang sangat tajam. Ia bisa menjadi sumber kebaikan, namun juga bisa menjadi sumber keburukan yang sangat fatal. Setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat. Ketika kita melakukan ghibah, kita tidak hanya merusak nama baik orang lain, tetapi juga menumpuk utang kepada mereka. Bayangkanlah, setiap kali kita menggunjing orang lain, kita ibarat mengambil sepotong daging dari tubuh mereka. Daging ini, yang melambangkan hak dan kehormatan mereka, akan menjadi beban yang harus kita tanggung. Semakin banyak kita melakukan ghibah, semakin berat beban yang kita pikul. Saat menjelang kematian, ruh kita akan merasakan beban yang berat ini. Rasa bersalah dan penyesalan akan menghimpit. Ruh merasa gelisah dan tidak tenang karena masih ada utang yang belum terbayar, yaitu hak-hak orang lain yang telah kita zalimi dengan lisan kita. Beban ini membuat ruh sulit untuk keluar dari jasad. Ia merasa malu dan tidak pantas untuk menghadap Allah, karena ia membawa utang kepada sesama hambanya. Penderitaan fisik saat sakaratul maut bisa jadi merupakan manifestasi dari penderitaan batin yang dialami oleh ruh. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan dosa lisan yang telah menumpuk. Berbeda dengan mereka yang menjaga lisan mereka. Mereka berhati-hati dalam setiap ucapan, tidak mudah menuduh, dan lebih memilih untuk diam jika tidak ada kebaikan yang bisa mereka katakan. Mereka menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Hati mereka pun bersih dari prasangka buruk dan kebencian terhadap orang lain. Ketika ajal menjemput, ruh mereka merasa tenang dan ringan. Tidak ada beban ghibah yang harus mereka tanggung. Mereka merasa damai karena tahu bahwa mereka tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan mereka. Ruh mereka dapat kembali kepadanya dengan tanpa beban. Oleh karena itu, sahabatku, mari kita latih lisan kita. Berhentilah dari ghibah dan bicarakanlah hal-hal yang bermanfaat. Jika kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dan jika kita pernah berbuat ghibah, segeralah meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, jika memungkinkan. Jika tidak, segeralah bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Lisan yang terjaga akan menjadi bekal terbaik kita untuk pulang. 5. Durhaka kepada orang tua. Tali yang mengikat ruh dengan murka Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Poin kelima yang kita bahas hari ini adalah salah satu dosa terbesar yang seringkali kita lakukan tanpa sadar. Durhaka kepada orang tua. Durhaka ini tidak hanya sebatas membentak atau melawan, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan kecil seperti mengabaikan nasihat mereka, tidak berterima kasih, membuat mereka bersedih, atau bahkan tidak peduli dengan kondisi mereka. Orang tua adalah pintu surga kita di dunia. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Doa mereka, baik doa kebaikan maupun doa keburukan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka telah berkorban segalanya untuk kita. Ibu telah mengandung kita dalam kesulitan, melahirkan kita dengan rasa sakit yang luar biasa, dan menyusui kita. Ayah telah bekerja keras, membanting tulang, dan berkorban untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita durhaka kepada mereka, kita tidak hanya menyakiti hati mereka, tetapi juga menarik murka Allah. Hubungan kita dengan Allah menjadi renggang, karena kita telah melukai hati dua insan yang paling dicintainya.
Bayangkanlah, setiap tetes air mata yang jatuh dari mata mereka karena perbuatan kita, setiap desahan nafas yang mereka keluarkan karena kesedihan, adalah batu yang kita letakkan di pundak ruh kita. Beban ini akan semakin berat seiring berjalannya waktu. Saat ajal menjemput, ruh kita akan merasa sangat berat dan sulit untuk keluar dari jasad. Mengapa? Karena ia terbebani oleh doa-doa buruk yang mungkin keluar dari lisan orang tua yang tersakiti. Doa mereka, yang biasanya merupakan sumber kekuatan bagi kita, kini menjadi penghalang. Ruh merasa terikat kuat pada jasad, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa pulang dengan membawa beban durhaka yang begitu besar. Rasa penyesalan yang mendalam di saat-saat terakhir kehidupan akan menjadi siksaan batin yang tak tertahankan. Penyesalan itu muncul karena menyadari bahwa pintu surga, yang seharusnya terbuka lebar, kini terasa tertutup. Penderitaan fisik saat sakaratul maut bisa jadi merupakan cerminan dari penderitaan batin ini. Ruh meronta dan berjuang karena ia tahu ia telah berbuat salah yang sangat fatal, namun sudah terlambat untuk memperbaikinya. Sebaliknya, bagi mereka yang berbakti kepada orang tua, proses ini akan berjalan dengan sangat tenang. Mereka telah meraih ridha orang tua, dan dengan demikian juga ridha Allah. Doa orang tua yang senantiasa mengalir akan menjadi pelumas yang mempermudah ruh untuk keluar. Ruh mereka akan merasa damai, karena mereka tahu mereka telah menjalankan salah satu perintah terbesar dalam agama. Ketika ajal menjemput, mereka akan merasakan ketenangan, seolah-olah pintu surga telah terbuka untuk menyambut mereka. Ruh mereka akan kembali kepadanya dengan ringan dan tanpa beban. Oleh karena itu, sahabatku, mari kita koreksi diri. Apakah kita sudah benar-benar berbakti kepada orang tua kita? Apakah kita sudah mengucapkan terima kasih atas semua yang mereka lakukan? Apakah kita sudah menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati mereka? Jadikan berbakti kepada orang tua sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Jadikan setiap senyum mereka sebagai sumber kekuatan, dan setiap doa mereka sebagai bekal kita. Karena berbakti kepada orang tua bukan hanya membawa kita ke surga di akhirat, tetapi juga membuat ruh kita tenang saat pulang. Sahabat, 5 hal tadi adalah pengingat bagi kita semua. Mulai sekarang, mari kita perbaiki diri. Kurangi cinta dunia, segera taubat, jaga sholat kita, jaga lisan kita dari gibah, dan sayangi serta hormati kedua orang tua kita. Semoga kita semua diberikan akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah, dan ruh kita bisa kembali kepadanya dengan tenang dan damai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.